alun-alun kota Ciamis. Pada mulanya, alun-alun merupakan tempat yang digunakan oleh prajurit kerajaan sebagai tempat berlatih perang atau gladi yuda. Selain itu, karena alun-alun dahulu merupakan milik raja atau pembesar lainnya, maka alun-alun acap kali digunakan sebagai tempat penyampaian sabda raja kepada rakyat. Selain itu, alun-alun juga dipergunakan sebagai tempat sayembara serta sebagai pusat perdagangan dan hiburan masyarakat setempat. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi-fungsi tersebut telah berubah. Alun-alun kini lebih banyak dijadikan sebagai sarana hiburan dan pusat perdagangan masyarakat. Selebihnya, alun-alun juga berfungsi sebagai pertanda pusat dari sebuah daerah. Seperti di Ciamis misalnya, kabupaten dengan penduduk 1,5 juta jiwa ini memiliki alun-alun cukup menarik. Awalnya, alun-alun ini sendiri bernama Taman Raplesia, selaras dengan bunga yang langka yaitu Raplesia arnoldi yang hanya dapat dijumpai di Pangandaran. Akan tetapi, karena pada tahun 2012 Pangandaran memisahkan diri dan memutuskan untuk menjadi kabupaten sendiri, maka nama alun-alun yang berada di Jalan Jenderal Sudirman ini berubah nama menjadi Taman Galuh Priangan. Hampir setiap hari, alun-alun Ciamis ini selalu ramai dikunjungi. Apalagi ketika menjelang sore hari dan malam hari, bahkan pada hari libur dan malam minggu, biasanya sudah ramai sejak pagi hari. Dipadati terutama oleh kaum muda yang tengah memadu kasih, kelompok bersepeda, dan komunitas pencinta motor. Karena berada di pusat kota dan dekat dengan banyaknya gedung penting, maka untuk mencapainya pun amat mudah dan dapat ditempuh oleh kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Apabila kalian menggunakan bis, hanya perlu berhenti di Terminal Ciamis untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanan menggunakan angkutan kota ke arah Masjid Agung, atau bisa juga menggunakan ojek pangkalan, atau bisa menggunakan fasilitas ojek online. Namun, apabila kalian membawa kendaraan pribadi dari arah Jawa Tengah seperti Cilacap, Tegal, atau Kebumen, maka kalian hanya tinggal mengikuti jalur Jalan Nasional 3 arah Bandung yang mengarah langsung ke alun-alun Ciamis. Begitupun bila datang dari arah Bandung, Tasikmalaya, atau Kuningan, maka hanya perlu mengikuti Jalan Nasional 3 dan berbelok ke kanan tepat di samping alun-alun. Lebih lanjut, setibanya di tempat ini, pengunjung akan langsung melihat tulisan alun-alun Ciamis, di mana tulisan tersebut cukup besar dengan dua warna yang berbeda, yakni kuning untuk kata alun-alun dan merah untuk kata Ciamis. Bila ingin mengitari kawasan alun-alun, bisa memilih menggunakan deldom. Deldom itu adalah delman yang ditarik oleh domba. Bisa pula menggunakan mobil bercahaya layaknya di alun-alun Kidul Yogyakarta. Yang tak kalah menariknya, kita tinggal bergeser dari wahana rekreasi, terdapat pula ragam makanan khas Sunda yang wajib dicoba. Mulai dari bala-bala, gehu, kupat tahu, hingga bubur ayam dengan rata-rata harga dari 1.000 sampai dengan 10.000.
Rasanya pun cukup nikmat. Apalagi jika dipadukan dengan cabai rawit yang dioles garam terlebih dahulu pada bagian ujungnya, sehingga bisa benar-benar menciptakan perpaduan rasa gurih pedas yang nikmat. Bila kalian belum puas, kalian dapat hunting foto yang instagramable, seperti misalnya berfoto di depan air mancur, berfoto di depan alun-alun, di depan gedung DPRD. Dijamin foto yang dihasilkan indah dan membuat feed media sosialnya tambah keren. Pengunjung juga dapat menyambangi dan melihat gedung-gedung penting ya, seperti di Ciamis ini ada gedung DPRD, pendopo bupati, Masjid Agung, yang seluruhnya hanya berbeda-beda beberapa puluh meter dari tempat ini. Jalan-jalan ke alun-alun Ciamis bagi teman-teman yang belum, yuk kita cekidot.